Yo, hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me via Kagami. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yo, kembali lagi di channel gue via Kagami, dan kali ini kita akan masuk di sesi podcast ya guys ya. Dan kali ini kita akan mengundang salah satu VTuber atau Giftuber 2D ya guys ya, dari Banyuwangi. Ya, langsung saja kita sambut Mas B ya. Silahkan perkenalkan diri dulu Mas B, asal dari mana? Halo semuanya, Mas B di sini. Mas B dari Banyuwangi, Kota Sunrise of Java. Salam wibu berbudaya. Waduh, wibu berbudaya nih. Oh ya, BTW selamat ya buat Mas B nih, karena udah mencapai 100 subscriber channel YouTube-nya. Selamat. Moga-moga bisa bertambah nih. Terima kasih atas Ya. ucapannya. Ya, Mas B itu nggak nyangka sih bisa dapat 100 subscriber. Padahal selama Mas B nge-YouTube itu subscribernya cuman dikit ya. Paling tinggi itu dulu cuma 10 subscriber ya. Wah, ya gimana, namanya pemula gitu, memang harus berproses ya Mas ya. Iya, gitu. Ya, tapi BTW ini saya mau tanya-tanya nih, kenapa kok bisa bikin channel Giftuber ini? Yang memotivasi siapa nih kira-kira? Terus kenapa kok milih tema budaya Jawa? Bisa dijelasin nggak? Nah, ceritanya gini. Mas B itu di kehidupan nyata itu Mas B itu gimana ya? Merasa prihatin gitu dengan anak-anak zaman sekarang itu. Suka anime tapi lupa dengan budayanya sendiri gitu loh. Karena itulah Mas B lahir gitu loh. Waduh, lahir nih, baru lahir berarti, nggak dari dulu. Ya Mas B itu baru lahir. Kalau tokoh aslinya itu namanya bukan Mas B. Terus siapa nama aslinya? Nama aslinya itu kalau nggak salah Akang Kendang. Oh, Akang itu seorang Kendang. budayawan, Ya. budayawan Banyuwangi juga, Jawa juga. Pokoknya yaitu Banyuwangi dan Jawa gitu. Akang Kendang. Oh, berarti nama aslinya ini Akang Kendang ya, berarti ya. Pemain kendang juga dong ini. Ya main kendang juga. Waduh, Nah, keren. Apa itu lahirnya Mas B? Itu Akang Kendang itu masuk ke dalam tubuh Mas B gitu loh ceritanya. Waduh, merasuk ini kayak acara mistis-mistis tuh. Anjay. Ya enggak semistis itulah. Waduh. Jadi gini, mula-mula kan Profesor Kevin kan cuma sendirian, Iya. ada yang nemenin. Nah, ketemu sama Akang Kendang. Nah, Akang Kendang itu nyaranin, kamu harus membuat karakter bebas lah. Karakter itu bisa bermanfaat untuk semua orang. Nah, akhirnya Profesor Kevin membuat karakter Mas B gitu loh. BTW ngomong-ngomong, Profesor Kevin ini siapa nih kira-kira nih? Profesor Kevin itu dari Sunda. Oh, Sunda. Kotanya dari kota mana tuh? Kalau Kotanya asalnya Prof Kevin dari kota mana? kotanya nggak tahu, nggak tahu Mas B. Tapi dia Giftuber juga ya dia. Ya dulunya sih bukan Giftuber tapi Gacatuber malah. Oh, Gacatuber. Oh, kayak gitu ya. Jadi ini Mas B mau mulai debut sebagai Giftuber 2D itu berarti atas ajakan dari si Profesor Kevin ini tadi ya? Ya bukan ajakan sih, tapi Akang Kendang sendiri yang ngajak Profesor Kevin jadi Giftuber itu. Kan dulu udah temen lama. Temen di WA gitu atau di Facebook gitu? Ya dulu kenalnya di Facebook. Biasanya itu kan dulu kan gua seneng pakai fake akun gitu, akun palsu. Waduh. Gitu. Biasanya pakai toko yang fiktif gitu. Buat apa Kadang tuh ya fake akun pakai buat nama nge-sim Wibu, gitu? apa
Naruto apa gitu. Iya ya. Nggak gitu, buat fake akun buat apa tuh? Buat nge-sim. Ya enggak, fake akun itu gimana ya? Sistemnya itu malah lebih banyak temennya timbangannya akun real. Akun real gitu ya. Oh, siap, Iya. siap. Oke. Terus balik lagi nih ke mengusung tema budaya Jawa nih. Lah itu berarti untuk Iya. channel Mas B tersendiri itu hanya khusus mengenalkan gamelan saja atau budaya Jawa secara menyeluruh. Terus bisa nggak jelasin sedikit Ya. aja tentang filosofi budaya Jawa itu kayak gimana sih? Ah, ini teman-teman juga penonton ini atau subscriber juga pengen tahu. Ah, silahkan dijelaskan. Ya, ya, ya. Budaya Jawa itu semuanya tentang rasa aslinya. Tentang rasa ya. Terus untuk Tentang rasa itu. terus Kalau ya. rasanya enak, ya kita mendalami budayanya ini ya enjoy aja gitu. Tapi kalau rasa di hati itu nggak enak, ya mau gimana lagi, belajar budaya Jawa malah nggak bisa-bisa nanti. Waduh, jadi gitu ya. Lah kalau si Mas B ini Semua fokusnya itu gimana ya, tergantung rasa gitu loh. lah maksudnya rasa ini yang kayak gimana nih rasanya? Rasa cinta budaya apa gimana nih? Ya kalau cinta budaya sih bisa, Ya, terus tapi melestarikan juga budaya gitu. harus dibantu dengan niat. Niat itu niat dalam hati, bukan secara lisan doang loh, tapi secara hati juga. Oh, berarti harus mengerjakan sepenuh hati juga gitu ya. Iya, harus sepenuh hati. Siap, siap. Terus Mas B sendiri ini fokusnya itu hanya ke gamelan doang apa ada budaya-budaya lain yang dipelajari gitu kayak contohnya wayang kulit, kuda lumping atau apa gitu? Apa khusus gamelan-gamelan doang gitu? Kalau gamelan sih ya gamelan. Ngomong-ngomong Mas B juga pemain jalanan loh. Waduh, main kuda lumping juga nih. Ya main kuda lumping juga. Jadi ya bisa juga kesurupan gitu kata orang. Waduh, emang itu beneran sih? Beneran apa enggak sih? Kemasukan-kemasukan kayak gitu? Ya kalau itu sih tergantung kepercayaan orang masing-masing ya. Kalau Mas B sih percaya adanya gitu. Iya. Soalnya kan Tuhan juga menciptakan makhluk gaib. Soalnya kan ada nih yang bilang, oh itu pakai trik itu cuman settingan gitu kan. Ada tuh netizen yang bilang gitu gitu. Lah makanya kita klarifikasi gitu kan sama budayawan yang asli gitu. Ya itu menurut Mas B gimana itu? Kalau ada orang-orang yang berpendapat kayak gitu. Halo? Halo Mas B? Halo? Maaf suaranya kurang kedengaran. Halo. Halo, ya udah kedengeran. Ya silakan dijelasin. Oke. Jadi gini, kalau netizen menganggap jalanan itu gimana ya, ngundang setan lah, musik lah, pendapat gua salah. Terus gimana tuh? Itu salah. Jalanan itu ciptaannya Sunan Kalijaga. Siap. Itu malah cara dakwahnya Sunan Kalijaga itu. Emang cara dakwanya ya gitu ya, kesurupan gitu. Enggak? Orang kesurupan itu melambangkan apa? Apa tuh? Nah, orang kesurupan itu melambangkan orang yang nggak punya aturan gitu loh. Makanya jogetnya sana sini, nggak ikut irama. Ya. Tapi kesurupan bener itu. Kenapa kok orang kesurupan itu ada kemenyan? Kenapa tuh? Nah, kemenyan itu kan mengeluarkan api. Nah, orang yang nggak punya aturan itu bisa berhenti jika disuguhi api neraka gitu loh. Oh, kayak gitu filosofinya ya. Tapi itu nggak heran gua gini sih. Maksudnya kok pas kesurupan itu dia kayak bisa nari-nari gitu kok. Kayak gimana ya? Kayak udah terencana gitu loh. Soalnya kan semua atraksi kan kayak sama aja gitu.
Makanya mungkin kayak gitu, Ya, mungkin itu. netizen Itu menganggap ada settingan gitu. ada triknya tersendiri lah. Hmm, loh ada triknya sendiri gitu. Berarti dia ngelakuin trik itu secara sadar dong. Nah, tapi itu bersifat rahasia. Kayak gitu ya. Mbak, Kalau kalau untuk pemula sih biasanya kan belum pernah kemasukan ya, jadi melakukan acting gitu loh. ya ya. Jadi kayak apa Kalau ya? pemula sih acting, Kayak pura-pura gitu, kayak gitu. ya kayak pura gitu. Tapi Hmm. kalau Mas B sih beda lagi. Oh, BTW itu kalau perform kayak gitu itu biasanya performnya di mana aja sih? Acara apa aja atau ada eventnya gitu? Soalnya saya sendiri ya kurang mengerti tentang seperti itu. Ya bisa Mas B jelaskan gitu. Kalau jalanan kuda lumping itu di pagi hari ya sekitaran jam 9 itu ada acara suguh sesaji. Nah, ada yang bilang sesaji itu menyembah selain Allah, padahal itu tujuannya untuk menghormati ciptaannya Allah. Gitu gitu. Iya, soalnya kan memang Indonesia ini kepercayaannya beragam gitu ya. Jadi Iya gitu. jadi banyak gitu kepercayaan gitu. Lah terus menurut Mas B Ini kan sendiri menyikapi kayak misalnya ada seseorang yang berpandangan seperti itu, kira-kira bagaimana gitu? Soalnya kan Indonesia ini kan warna-warni gitu ya. Beda-beda keyakinan, beda pemahaman dan berbeda daerah juga budayanya juga berbeda juga gitu. Lah dalam menyikapi perbedaan ya yang sekian banyak gitu gimana Mas B kira-kira? kalau menanggapi cocoknya netizen Waduh. habisnya. Enggak, bukan anu sih, bukan judge dari netizen sih. Lebih tepatnya kayak banyaknya pemikiran, banyaknya keyakinan yang ada di Indonesia gitu. Kan di tiap tempat kan beda budaya, beda kepercayaan, beda agama juga gitu. Dan bahkan kan di Indonesia sendiri kan ada dua ya, ada NU sama Muhammadiyah, itu aja beda gitu. Lah dalam menyikapi banyaknya perbedaan di Indonesia ini, kira-kira menurut Mas B ini gimana? Apakah kita harus menghargai satu sama lain atau kayak gimana gitu? Bisa dijelasin dikit? Ya, kayak gitu. Iya. Soalnya kan dunia ini kan banyak ragam atau perbedaan gitu, banyak sekali. Jadi Ya kalau bener tuh, bener tuh. budayanya yang satu sini beda, yang satu sini beda itu ya jangan disamakan. Iya bener tuh. Oke nih. Ya sih bener banget sih. Jadi intinya yang salah itu orang yang mencaci maki itu ya, karena memang dia itu nggak melihat culture di tempat itu ya Mas ya. Nah, gitu. Kalau Biasanya mungkin kalau ya. antisosial sukanya gitu. Iya. Kalau mungkin apa kita kayak misalnya aku nih, aku kan bukan orang Banyuwangi gitu. Tapi mungkin kalau melihat hal baru di Banyuwangi mungkin bisa memahami karena sudah culture atau kebiasaan orang di sana gitu. Dan mungkin orang Banyuwangi juga kalau ke Mojokerto mungkin melihat sesuatu yang baru, mungkin akan bisa memahami juga kalau berpikir secara dewasa ya Mas ya. Kalau kita bisa berpikir positif, berpikir dewasa. Jadi ada perbedaan itu bukan sesuatu yang dipermasalahkan gitu loh. Iya, kayak gitu sih. Soalnya gini, kalau di Banyuwangi itu kan orangnya kan ada kasar gitu ya. Iya. Kan saudara Minak Jinggo gitu katanya. Nah, gue pernah tuh jalan-jalan di Ponorogo gitu. Katanya sih warga Ponorogo kan kasar-kasar gitu ya. Nah, gue OTW ke Ponorogo itu sosialisasi sama orang Ponorogo. Bahasanya halus banget sumpah. Iya, sebenarnya sama sih, kayak kan aku kan juga ada saudara di Lamongan itu. Memang ada perbedaan bahasa yang jauh signifikan gitulah. Kan kalau Mojokerto kan dekatnya Surabaya, jadi kesannya kasar gitu kan. Tapi kalau kita ke Lamongan itu kan dekat sama Tuban, Tuban kan dekat sama Jawa Tengah tuh. Jadi kan bahasanya otomatis kan agak halus tuh. Memang awal-awal kesana kaget, tapi lama-lama akan terbiasa. Oh berarti culture-nya kayak gini gitu. Iya. Tapi kalau jujur memang ya Mas ya, di lingkunganku sendiri aku kan maaf ya bukan bawa-bawa keyakinan atau apa enggak ya, tapi kan di lingkunganku sendiri kan mayoritasnya Muhammadiyah, soalnya aku tinggal di kota. Memang Muhammadiyah itu dia itu ada cara tersendiri melestarikan budaya, tapi
yang syirik dihindarkan kayak gitu. Tapi ada pun budaya yang menurut mereka mengandung seperti itu, ya mereka hargai, nggak mereka kata-katain gitu. Jadi pemahaman itu hanya digunakan bagi kami sendiri gitu. Ngerti maksudnya, Mas? Jadi kami tidak apa ya, tidak mencaci maki apa kelompok atau orang yang memiliki perbedaan pandangan terhadap kami gitu. Tapi tetap kami menjalankan apa yang kami yakini lah. Menurut Mas B sendiri bagaimana dengan pemikiran seperti itu? Ya lebih baik lah saling menghargai. Iya, betul sekali. Intinya memang perbedaan di Indonesia ini memang menyatukan ya. Karena kan ada pepatah tuh, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Wis, bener nggak? Nah, itu semboyannya. Iya, Tapi kalau di Banyuwangi ya, ya, di Banyuwangi itu NU dan Muhammadiyah itu malah lebih rukun. iya di sini juga sama sih sebenarnya. Jadi ada perbedaan gitu, nggak di apa ya, nggak dijadikan kayak, ih apaan sih lo gini-gini. Nggak, kita tetap damai gitu. Memang kan harusnya seperti itu. Bahkan bukan seagama aja. Kalau bisa beda agama pun kita harus baik. Kayaknya aku dengan temanku itu yang anak Katolik ya kita baik-baik aja sama apa non Muslim gitu. Karena kan kita ini kan tinggal di negara yang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya Mas ya. Jadi tetap kita walaupun berbeda pandangan, berbeda pemikiran, tapi bukan Budaya, iya. Walaupun berbeda pemikiran itu tadi tidak untuk diperdebatkan, tapi apa dalam banyaknya perbedaan itu digunakan untuk mempersatukan bangsa ini. Nggak gitu kan? Bener nggak? ya gitu. Mantap, Tapi mantap. anehnya ada saja orang yang suka rasisme. Iya. Memang ada sih oknum-oknum tertentu gitu. Jadi kalau menurut saya ya, jadi ada kayak oknum-oknum dari organisasi tertentu gitu yang dia itu rasis terhadap apa suku ini atau suku ini gitu. Jadi kesannya itu kelompoknya dipandang jelek. Padahal itu kan bukan apa ya, bukan ulah dari kelompoknya itu tadi atau organisasinya, tapi ulah dari oknum-oknumnya. Sebenarnya oknum-oknum di sini juga banyak yang seperti itu. Jadi ya kelompoknya itu tadi atau organisasi resmi dari negara itu tadi jadi tercemar lah. Menurut Mas B sendiri nih, itu bener nggak tuh? Kira-kira itu kelakuan oknum atau kelompok? Kalau saya sih yakin itu kelakuan oknum. Jangankan oknum, warga sipil aja masih ada yang rasis. Lah itu Contohnya belum, di Umi TV. iya itu belum masuk ke organisasi loh. Lah kalau orang-orang kayak begini tuh masuk ke organisasi kan bahaya tuh, bener nggak? Ya bahaya sih. Kalau Iya. jiwa psikopat Mas Beb timbul, Waduh, bunuh tuh semua. waduh psikopat kayak Ken Kaneki aja nih, kayak Tokyo Ghoul aja nih. Waduh, waduh jadi nostalgia nih. Waduh. Tapi beneran deh mantap ini banyak ilmu yang bisa diserap nih dari Mas B. Ternyata pengetahuannya luas banget. Nah, balik lagi ke topik dunia Jepangan atau wibu ya. Jadi kan kita tahu nih wibu ini kan banyak. Maksudnya kayak yang meme-meme yang rasis walaupun mereka bercanda, ah ini kan cuman jokes of baperan, dasar baperan lu lah. Padahal dia gak sadar kalau memenya itu menyindir apa kayak menyindir Kristen, menyindir Islam, ada yang menyindir suku kayak niga lah. Itu kan jelas sara tuh. Lah menurut Mas B, wibu-wibu yang bikin meme kayak gitu atau shitpost kayak gitu itu gimana tuh? Wibu-wibu kayak gitu. Semenjak kata baperan, Ya. kata maaf sudah nggak laku lagi. Lah itu. Orang jadi malas minta maaf ya. Jadi ini Iya, jadi males minta maaf. iya. Padahal dulu itu loh sudah diajarin kalau kamu melakukan kesalahan kamu harus meminta maaf. Nah ini enggak, kalau kamu melakukan kesalahan jawabnya malah gini, ih baperan lu. Lah itu. Parahnya ini kan aku pernah kan dimasukin suatu grup shitpost FB, nggak perlu kusebutin namanya ya. Karena itu aib lah. Nggak perlu kusebut namanya. Intinya di grup itu jelek-jelekin suku agama tuh, parah tuh. Ada yang jelek-jelekin Jawa, katanya Jawa kuli, wah parah. Ada yang jelek-jelekin Islam, Ka'bah dia dikasih babi, ada yang jelek-jelekin Kristen.
Katanya tiang jemuran. Wah, Iya, isinya iya, parah iya. tuh, parah tuh. Jangan remehin kuli Jawa ya. Kuli Jawa itu membangun candi semalam jadi loh. Waduh, iya bener-bener tuh. Ada bukti sejarahnya lagi. Ada bukti malah. Iya, ada bukti sejarahnya lagi. Lah, ya namanya gimana lagi ya? Anak nolep ya, Mas ya. Ya mereka itu kan apa ya? Mungkin itu tadi nggak ada temen apa, nggak ada orang yang bisa perhatiin dia. Jadinya dia itu caper di sosmed, ya, cari-cari perhatian gitulah. Biar apa? Mereka toksik itu kan. Caper sih ya gimana ya, caper sih ya caper. Tapi kok kenapa harus asis gitu loh. Lah itu parah sih, beneran parah sih. Makanya kalau nggak apa-apa sih, kalau suka apa aja itu nggak apa-apa, asalkan ya itu bisa mengkontrol diri. Tapi kalau bocil mah susah ya. Kan kebanyakan bocil tuh, ibu-ibu tuh, susah. Susah. Iya, Sumpah. itu parah sih. Itu aku masuk grup meme dulu itu tahun berapa tuh? Apa aja suku dijelekin, terus warna kulit dijelekin, agama dijelekin, semua agama. Wah, parah sih. Ini bener gila sih. Dan itu oknum ibu sama si pos banyak loh. Banyak itu. Bener. Ya aku nggak jelek-jelekin anak pecinta anime atau pecinta Jepangan gitu. Soalnya kan aku juga suka budaya Jepangan. Tapi ya itu tadi tuh, balik ke oknumnya itu tadi loh. Kok sampai kayak gini gitu. Nggak tahu keracun siapa tuh. Kalau ya juga suka sih budaya Jepang, tapi juga sebatas mengapresiasi. Jadi Mm-mm. nggak sampai jadi orang Jepang gitu. Iya bener. Lah kayak gini kan kayak wibu-wibu kan merasa gua pengen jadi orang Jepang aja, Indonesia alay gini-gini. Lah emang ente orang mana, gua dalam hati gitu. Lah emang ente orang mana gitu. Lahir di mana? Sekarang gini, kita kan sebagai manusia Ya, diperintah sama Tuhan menjadi orang Jawa. Aku nggak akan berani melanggar perintahnya. iya Aku bukan bener. orang Jepang, tapi aku orang Jawa. Lah bener. Ya intinya gini lah. Ada apa orang di dunia ini? Orang sudah diberi abi ai alai obi kumatuka diban untuk dibuang. Widih, bisa dalil juga nih. Alah cuma sedikit-sedikit. Waduh. Ayo lanjut. Jadi gini, kalau orang Jawa disuruh untuk menjadi orang Jepang, nah terus gunanya untuk saling mengenal itu apa? Lah itu. Makanya itu dalam Quran kan ada itu. Dan apa kami menciptakan kamu sekalian sebagai banyak bangsa-bangsa agar kamu sekalian saling mengenal, kan ada tuh ayatnya tuh. Lah itu, tapi kadang orang-orang itu gimana ya, kayak udah gua pengen jadi orang Jepang, gua pengen jadi orang barat aja. Ya nggak apa-apa ya kan, suka musik barat, suka musik Jepang kan nggak apa-apa ya. Cuman Orang sekarang itu nggak bisa bersyukur gitu loh. iya bener banget Hidup sih. di Jawa meskipun nggak kaya raya, yang penting bisa makan gitu. Nggak tahu kalau bicara zaman sekarang ini orang aneh-aneh ini. Memang udah Aneh zamannya. sekali. Iya, zaman digital itu semua nggak bisa diredam ya, karena semua orang itu bisa mengakses internet tanpa bisa memilih negatif dan positif ya. Emang susah sekarang itu. Jadi yang bisa Orang sekarang itu iya, memang gitu. yang bisa memilah itu, Nggak bisa bedain. yang bisa memilah itu cuman apa ya? Cuman ya orang-orang yang ngerti doang gitu. Ya itu fatalnya kalau misalnya anak-anak kecil kalau dikasih gadget gitu ya, jadinya begitu itu. Emang bahaya banget sih menurutku. Kalau menurut Mas B gimana tuh? Menyikapi zaman sekarang ini anak kecil dibiarin pakai gadget gitu. Nah, Mas B kalah, sumpah, Mas B kalah. Dulu itu Mas B 5 tahun nggak mainin gadget, malah main engklet, main layangan. Oh iya, gue juga kayak gitu sih. Jadi pas SDMTS itu masih layangan, masih main gasing gitu. Pegang HP itu waktu SMK beneran. Itu pun pegang HP Nokia SMK tuh. Aduh, dulu itu HP Android belum ada. Mulai megang HP itu kalau nggak salah waktu SD kelas 6.
itu pun masih HP Nokia botol sing tulalit itu. Waduh. Itu HP-nya itu masih jadul banget ya. Masih HP ungkal kalau kata orang sekarang gitu. Masih HP Nokia itu. Itu pun loh, paling kuat loh itu HP Nokia itu, sumpah. Iya bener banget sih. Itu jatuh berkali-kali kuat tuh. Cuman apa ya? Cuman beset doang gitu. Cuman bergaris doang. Tapi nggak bisa video call, nggak bisa main game. Oh bisa deh main game. Oh itu di HP Asia, di HP Asia sih. Kalau main game, Nokia ada sih game ular itu ya. Iya, iya. Snake Senzia itu loh. Iya, Snake Senzia itu. Anjay, inget aja. Anjay, nostalgia. Tapi memang ngomong-ngomong gue jadi kangen waktu SD. Emang sekolah langsung ke rental PS2. Waduh. Oh iya ya, dulu belum ada game online ya. Game online HP maksudnya. Game online dulu tuh rental PS2. Iya. Sambil bawa buku cheat GTA. Anjay. Oh iya, dulu itu gue ngeprint banyak tuh cheat GTA San Andreas tuh. Bebas polisi, password senjata 123. Masih inget anjay. Main R4 juga. Ya ampun. Kalau gua sih dulu kan nggak punya uang loh. Iya. Sedangkan warnet zaman dulu itu 1 jam 2.000. Nah, jadi Mas B itu bawa buku, terus cheatnya itu ditulis di buku gitu loh. Anjay. Tapi beneran sih itu zaman-zaman yang udah bahagia banget sih untuk umur-umur segitu. Bahagia banget. Iya. Meski cuman PS2, grafiknya belum seberapa, itu pun udah membahagiakan loh. Loh itu kalau zaman-zaman segitu ya, tahun 2000 gitu ya. Itu grafik segitu udah keren banget loh. Udah kayak real banget nih. Udah paling keren tuh, sumpah. Iya, apalagi main God of War, main Resident Evil 4 gitu. Itu grafiknya itu kayak bener-beneran real. Anjay. Tapi ya itu tadi sih. Oh ya, BTW ada satu pesan terakhir nih yang harus Mas B sampaikan ke penonton. Pesan untuk para wibu di Indonesia kira-kira apa? Silahkan sampaikan sebelum ditutup. Jadi gini, pesan-pesan untuk para wibu sejagat raya. Anjay, sejagat raya. Emang ngerti bahasa Indonesia? Ya siapa tahu seluruh dunia nonton video ini gitu loh. ntar gue susah ngasih subtitlenya. Ya udah lanjut deh. lanjut deh. Oke, gini. Untuk para wibu, ngewibu sih boleh. Itu suka-suka kalian. Tapi jangan sampai lupa dengan budayamu sendiri. Jangan sampai kamu itu jadi orang Jepang, padahal kamu itu lahirnya di Cicahem, di Lamongan, di Sempu, di Banyuwangi, di Mojokerto, di Surabaya. Aduh. Ya gimana orang sekarang? Ada satu pesan lagi. Iya, apa tuh? Untuk kalian semua, teruslah berkarya. Waduh. Ayah ibumu bangga, buatlah keluargamu bangga, dan satu lagi, buat dia bangga karena pernah memilikimu. Widih, anjay bucin banget anjir. Tapi keren. Gak apa-apa, asal jangan jadi pebinor, perebut bini orang. Canda. Ya gitu teman-teman. Makasih yang udah mantengin podcast kita. Buat kalian yang pengen VTuber atau Gituber, siapa yang pengen kita undang di podcast ini, silahkan komen aja di bawah. Ya jangan lupa subscribe juga channelnya Mas B, karena akan ada konten-konten menarik di situ tentang kebudayaan Jawa ya guys ya. Jadi buat kalian tuh yang suka sama budaya-budaya Jawa itu atau kepengin lebih mengenal budayanya sendiri, boleh tuh pantengin channelnya Mas B, link gua taruh di deskripsi di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman kalian. Keren-keren dah pokoknya videonya. Jangan lupa tekan loncengnya juga ya. Ayo dukung Mas B menuju 200 subscriber, oke? Kalau bisa 1000 dah. Ayo dukung juga channelnya PYK Gami.
Waduh, makasih, makasih. Amin dah, moga-moga 1000 subscriber kita. Oke, amin. Ya, so gitu doang guys. Gue Via Kagami and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, don't forget to subscribe. Bye.